Halo semua, kami dari kelompok 1 akan membahas materi bab 2, yaitu tata kelola komunikasi organisasi. Bab 2, tata kelola komunikasi organisasi. Komunikasi adalah aktivitas pertukaran informasi untuk mengadakan koordinasi antara berbagai subsistem dalam suatu sistem organisasi. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi, yaitu dengan merancang dan melaksanakan tata kelola komunikasi. Berbagai hasil kajian menunjukkan kerjasama yang baik antara pimpinan organisasi dengan para anggota menjadi kunci kualitas tata kelola komunikasi. Ketika pimpinan memiliki kemauan dan kemampuan mengelola sistem dan anggota merespon dengan tindakan yang positif, maka komunikasi organisasi akan dapat berjalan secara memadai. Fasilitas media hanyalah merupakan faktor sekunder karena pada prinsipnya media hanya sebagai saluran yang memudahkan para pelaku komunikasi. Tata kelola komunikasi adalah sistem pengaturan atau pengelolaan komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Sistem pengaturan ini dimaksudkan agar, pertama, proses komunikasi berada dalam koridor aturan dan kesepakatan yang berlaku dan berfungsi sesuai dengan harapan. Kedua, sebagai acuan dalam pengelolaan komunikasi organisasi dan dalam pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis komunikasi organisasi. Dan ketiga, menciptakan pengelolaan komunikasi organisasi secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip tata komunikasi yang baik. Wayne Pace dan Don F. Fowles memberikan definisi tata hubungan komunikasi sebagai sebuah proses penciptaan dan pengiriman pesan oleh komunikator serta penerimaan dan penafsiran pesan oleh komunikan yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama para anggota organisasi. Sementara itu, I.G. Wursanto menjelaskan bahwa komunikasi di tempat kerja, terutama pada organisasi formal perkantoran, dapat dibedakan menjadi dua macam pengertian. Yang pertama, tata hubungan administrasi. Disebut juga tata hubungan fungsi, yaitu tata hubungan komunikasi yang dilakukan oleh setiap orang yang mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai administrator atau manajer dengan para bawahan atau para pegawai pelaksana yang mengandung unsur perintah. Dan yang kedua, hubungan tata usaha adalah hubungan yang terjadi atau yang berlangsung antara satuan organisasi dengan satuan lain di dalam organisasi dan tidak mengandung unsur perintah. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disarikan bahwa tata hubungan komunikasi adalah sistem pengaturan komunikasi yang diterapkan untuk mendukung kelancaran komunikasi, kerjasama, dan pencapaian tujuan organisasi. Tata kelola komunikasi model linear. Model komunikasi linear menunjukkan tata kelola komunikasi disetting dengan pola komunikasi satu arah, one-way communication. Dalam tata kelola seperti ini, pimpinan berposisi sebagai sumber informasi utama, memberikan stimuli kepada bawahan, dan pihak bawahan berposisi sebagai penerima
penyeleksi, dan penginterpretasi informasi. Tata kelola komunikasi model interaksional. Model ini merupakan kelanjutan dari tata kelola secara linier. Tata kelola model interaksional mensyaratkan adanya komunikasi timbal balik, adanya pengiriman pesan dan penyampaian umpan balik secara berkelanjutan. Dalam tata kelola interaksional ini, penerima atau receiver melakukan seleksi, interpretasi, dan memberikan respon atau umpan balik kepada pengirim atau sender. Tata kelola komunikasi model ini mengarah pada sistem komunikasi timbal balik dua arah dan merupakan proses siklus atau cyclical, di mana setiap partisipan memiliki peran ganda, bahwa pada suatu kesempatan berperan sebagai pengirim informasi, tetapi pada kesempatan lain bertukar peran sebagai penerima. Model ini bersifat terbuka. Tata kelola komunikasi model transaksional. Dalam pandangan transaksional, komunikasi dipahami sebagai proses membina hubungan, relationship, yang saling menguntungkan semua pihak yang berpartisipasi dalam proses komunikasi. Kualitas tata hubungan komunikasi. Tata hubungan komunikasi yang berkualitas pada suatu organisasi dapat meminimumkan gangguan, memperlancar proses komunikasi, dan pada giliran berikutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Pada umumnya, kualitas tata kelola komunikasi sangat dipengaruhi oleh kecakapan pimpinan organisasi. Agar kualitas tata hubungan komunikasi dapat dikondisikan dalam keadaan baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, komitmen terhadap tujuan yang telah disepakati. Kedua, suasana komunikasi yang menyenangkan. Ketiga, pembagian kerja yang tepat. Keempat, fasilitas yang memadai. Kelima, pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi kerja. Keenam, bekerja sebagai sebuah tim. Dan yang ketujuh, instruksi yang jelas. Tata kelola komunikasi intern. Tata kelola komunikasi intern adalah sistem pengelolaan proses komunikasi yang melibatkan publik internal suatu organisasi. Publik internal tersebut terdiri atas semua unsur pimpinan dan seluruh anggota atau karyawan pada semua level. Sistem operasional organisasi merupakan paduan dari berbagai bagian yang satu sama lainnya. Tata hubungan internal sangat penting untuk mempersatukan bagian-bagian tersebut guna mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan organisasi. Tata hubungan intern yang baik memungkinkan terjalinnya kerjasama tim dan kerjasama antar bagian secara profesional. Masing-masing bagian mempunyai tugas